tergesa dengan waktu yang terbatas yang membuat guru terdesak sehingga tidak fokus terhadap pemecahan suatu masalah. Selain itu, masalah yang sering terjadi pada saat proses pembelajaran yaitu kurangnya minat belajar siswa. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya motivasi, metode pembelajaran yang kurang menarik, atau kurangnya relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana penerapan metode inquiry untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika di kelas 5 SDN Kebonabung 02 Jember. Yang kedua yaitu bagaimana hasil peserta didik pada mata pelajaran matematika di kelas 5 SDN Kebonabung 02 Jember setelah menggunakan metode inquiry akhir siklus. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu mendeskripsikan penerapan metode inquiry untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika di kelas 5 SDN Kebonabung 02 Jember pada setiap siklus. Yang kedua yaitu mendeskripsikan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika kelas 5 SDN Kebonabung 02 Jember setelah menggunakan metode inquiry di akhir siklus. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2. Bab 2 ini menjelaskan dua subbab, yaitu pertama tentang penelitian terdahulu dan yang kedua tentang kajian teori. Untuk penelitian dahulu ada beberapa poin yang peneliti ambil. Yang pertama yaitu dari Lia Umaroh pada tahun 2017. Untuk judulnya tentang penerapan metode inquiry untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPS SDN 1 Raja Basa Batangsari tahun pembelajaran 2017-2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar IPS dengan menggunakan metode inquiry dan metode penelitiannya yaitu PTK, penelitian tindakan kelas, atau biasa disebut Classroom Action Reaction. Ada pula peneliti selanjutnya yaitu tentang penelitian terdahulu dari Maharani Kurnia Putri pada tahun 2022, yaitu dengan judul Pengaruh Mode Pembelajaran Inquiry terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Peserta Didik kelas 4 di SDN 3 Pujo Dadi Pringsewu. Penelitian ini juga sama mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar bahasa Indonesia peserta didik dengan model inquiry ini atau inquiry based learner lebih baik dari hasil belajar bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu kajian teori. Kajian teori ada beberapa yang perlu dibahas tentang hasil belajar, terus bentuk-bentuk hasil belajar, fungsi hasil belajar, tujuan hasil belajar, pembelajaran matematika, metode inquiry. Untuk hasil belajar di sini ada beberapa, yaitu pengertian. Pengertian hasil belajar terdiri dari dua kata, yaitu hasil dan belajar. Kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda-beda, sehingga untuk memahami pengertian dari hasil belajar, maka penulis akan menjabarkan makna dari kedua kata tersebut. Belajar merupakan kegiatan pokok dalam proses pendidikan. Berhasil maupun tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada bagaimana kegiatan pembelajaran yang nantinya yang dialami oleh peserta didik.
Maka dari itu belajar adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang atau dalam diri peserta didik setelah melakukan kegiatan tertentu. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk hasil belajar. Untuk bentuk-bentuk hasil belajar ini dapat dinilai beberapa aspek. Yang pertama yaitu rahna penilaian, tingkah laku penilaian, jenis alat penilaian, bentuk tesnya itu sebuah tes ataupun non tes, dan masih ada beberapa yaitu contohnya laporan hasil belajar, skala penilaian, waktu penilaian, dan teknik pengumpulan hasil belajar. Untuk fungsinya di sini, untuk fungsi hasil belajar yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi-materi pembelajaran yang telah diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Apakah sudah berhasil atau belum, atau perlu evaluasi, atau bagaimana, itu menjadi fungsi hasil belajar. Untuk tujuan hasil belajar sendiri yaitu setiap keberhasilan yang didapat dari proses pembelajaran dapat diukur dari seberapa jauh penyampaian yang digapai. Apakah sudah di atas KKM atau masih di bawah KKM, itu adalah bagaimana kita mengetahui tujuan hasil belajar itu berhasil atau tidak. Dan sebagai penunjangnya juga, tujuan hasil belajar adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan anak atau peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Untuk berikutnya yaitu tentang pembelajaran matematika. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang mungkin beberapa peserta didik takuti. Itu menjadi alasan peneliti mengambil pembelajaran matematika agar peserta didik tidak ke-distract dengan matematika sulit, matematika tidak menyenangkan, tidak. Tapi di sini peneliti berusaha bagaimana pembelajaran matematika itu menyenangkan. Dan salah satu alasan mengapa menggunakan metode inquiry yaitu satu strategi pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar dan sebagai peserta didik itu lebih aktif di dalam kelas, tidak hanya diam, tidak hanya mendengarkan, tapi mereka juga aktif. Metode inquiry merupakan salah satu strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan jawaban sendiri. Peserta didik memberikan pertanyaan dan peserta didik pula yang menjawab persoalan tersebut. Itu adalah beberapa pengertian tentang kajian teori di bab 2. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah metode penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kemudian subjek, lokasi, dan waktu penelitian. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan selanjutnya teknik analisis data, dan yang terakhir adalah indikator keberhasilan. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas atau TTK dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 5 SDN Kedonago 02 Jember. Mungkin itu saja presentasi laporan penelitian tindakan kelas dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siklus pertama, perencanaan tindakan. Yang A, perencanaan. Yang pertama, kegiatan.
Yang kedua, penyusunan skenario, membuat lembar pengamatan, menyiapkan alat pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan tindakan, yakni pelaksanaan sesuai dengan skenario secara aktual. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, analisis dan refleksi. Pelaksanaan tindakan. Peneliti menggunakan metode inquiry sebagai suatu alternatif untuk mengatasi masalah kurangnya minat siswa dalam belajar. Metode ini sangat cocok digunakan karena metode ini mengajak siswa untuk berpikir secara kritis. Yang ketiga, pengamatan. Hasil pengamatan aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran membaca pada kondisi awal dapat dideskripsikan bahwa masih banyak siswa yang melakukan kebiasaan membaca yang salah, sehingga sangat menghambat pemahaman terhadap bacaan. Hasil data menunjukkan bahwa ketuntasan belajar dari hasil observasi siklus pertama, ketuntasan siswa sudah mencapai 47,21% dari 21 jumlah siswa keseluruhannya. Siklus kedua, setelah melakukan perbaikan pada siklus kedua, hasil pengamatan yang terjadi meningkat cukup baik, menandakan metode yang digunakan sudah baik, menjadi 85,71%.